Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safira. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai jawaban dari bab 6, yang mana soal nomor satunya itu jelaskan apa yang dimaksud dengan multimedia. Jadi multimedia adalah kombinasi elemen-elemen media seperti teks, gambar, audio, video, animasi, dan grafis untuk menyajikan sebuah informasi atau hiburan secara kaya dan dinamis. Contohnya itu seperti presentasi, situs web, permainan, dan aplikasi edukasi. Jadi, multimedia adalah kombinasi elemen-elemen media seperti teks, gambar, audio, video, animasi, dan grafis untuk menyajikan sebuah informasi atau hiburan dengan secara kaya dan dinamis. Contohnya itu seperti presentasi, situs web, permainan, dan aplikasi edukasi. Oke, itu tadi jawaban untuk nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Baik, untuk soal nomor 2 yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan virtual reality. Jadi, virtual reality atau VR adalah sebuah teknologi untuk menciptakan lingkungan digital imersif. Yang dimana VR tersebut kita menggunakan sebuah alat
teknologi khusus yang memungkinkan pengguna merasakan dan berinteraksi dengan dunia buatan yang tampak dan terasa nyata. Jadi, VR atau virtual reality adalah sebuah teknologi untuk menciptakan lingkungan digital imersif yang dimana menggunakan sebuah alat teknologi khusus agar penggunanya dapat merasakan dan berinteraksi dengan dunia buatan yang tampak dan terasa nyata. Untuk contohnya itu sangat menarik untuk dibahas, apalagi virtual reality atau VR ini sangat pesat perkembangannya di dunia saat ini. Perkembangannya tersebut terjadi di berbagai bidang. Yang pertama itu ada di bidang seni, yang dimana di bidang seni sekarang ada yang namanya Museum of Other Reality. Museum of Other Reality atau biasa disingkat dengan MOR. Jadi apa itu Museum of Other Reality atau MOR? Jadi itu merupakan sebuah perkembangan VR dalam bidang seni yang dimana kita bisa menjelajahi sebuah karya seni, pameran, atau pertunjukan interaktif lainnya hanya dengan berada di rumah. Bagaimana caranya? Ya dengan menggunakan teknologi VR tersebut. Jadi jika kita memiliki alat untuk VR di rumah, kita bisa mengakses sebuah web yaitu Museum of Other Reality yang dimana para seniman membagikan karya seninya. Dengan web tersebut, kita bisa langsung menjelajahi isi dari museum tersebut hanya dengan berada di rumah. Lalu perkembangannya bukan hanya di bidang seni saja, tapi ada juga di bidang kesehatan, yang dimana para dokter bisa melakukan simulasi operasi hanya dengan menggunakan alat VR tersebut. Ada juga di bidang transportasi, yaitu pilot bisa melakukan simulasi menerbangkan dan mendaratkan pesawat. Di bidang militer juga seperti itu. Ada simulasi di mana para tentara bisa melakukan simulasi perang. Dan berdasarkan pengalaman pribadi saya, ada juga perkembangan VR di bidang hiburan yang saat ini cukup banyak berkembang. Yang dimana waktu itu di salah satu mall saya menggunakan sebuah wahana di mana di situ menerapkan teknologi VR. Jadi saya memakai alatnya dan memainkan sebuah video game. Di sana itu saya merasa seperti berada di dalam game tersebut karena saat memakai alat VR tersebut, semua gerakan yang kita buat itu juga berpengaruh ke dalam game tersebut. Seperti itu penjelasan saya mengenai virtual reality. Untuk selanjutnya kita bahas. Baik, yang ketiga yaitu adalah sebutkan minimal 5 kelompok aplikasi multimedia. Jadi yang pertama itu ada mengolah gambar atau image
proses image processing. Jadi yang pertama itu adalah pengolah gambar atau image processing, yaitu merupakan sebuah aplikasi di mana kita bisa mengedit, menggunting gambar, ataupun menduplikasi sebuah gambar. Contoh aplikasinya itu seperti Adobe Photoshop dan Picture. Yang kedua itu ada yang namanya pemutar video dan audio atau media players. Jadi aplikasi ini itu merupakan aplikasi yang dimana kita bisa memutar file video dan audio yang telah kita unduh. Jadi contohnya itu seperti VLC media players sama Windows media players. Lalu yang ketiga itu ada presentasi multimedia. Jadi apa itu presentasi multimedia? Jadi presentasi multimedia itu merupakan sebuah aplikasi yang dimana kita bisa membuat sebuah presentasi dengan menggunakan elemen multimedia seperti teks, gambar, atau video. Contohnya itu Microsoft PowerPoint. Kita juga bisa menggunakan aplikasi Canva. Lalu yang keempat ada virtual reality atau VR. Seperti yang saya tadi jelaskan pada nomor 3, VR itu merupakan sebuah teknologi di mana dapat menciptakan sebuah lingkungan digital. Jadi contohnya itu contoh alatnya itu seperti contoh alatnya itu adalah Oculus Rift dan HTC Vive. Yang kelima itu ada pemutar streaming atau streaming players. Jadi apa itu pemutar streaming atau streaming players? Jadi dia itu hampir sama dengan pemutar video atau audio. Cuman kalau pemutar video atau audio itu medianya itu harus kita download terlebih dahulu. Jadi audio dan videonya itu harus tersimpan terlebih dahulu ke dalam file kita. Berbeda dengan pemutar streaming atau streaming players, kita tidak perlu mendownload audio dan file
audio atau video tersebut terlebih dahulu melalui bisa dengan cara streaming untuk menikmati atau mengakses konten tersebut. Contohnya itu adalah aplikasi Spotify, Netflix, YouTube, dan aplikasi streaming lainnya. Terus yang keenam itu ada perangkat lunak pembuat film atau video editing software. Jadi perangkat lunak pembuat film atau video editing software itu merupakan aplikasi yang dimana kita dapat mengedit dan menyusun video dengan menggunakan elemen-elemen multimedia seperti teks, gambar, audio, dan lain-lain. Contohnya itu adalah aplikasi CapCut. Sebenarnya masih banyak lagi jenis kelompok aplikasi multimedia, namun saya hanya menjelaskan 6 di sini. Untuk lebihnya mungkin bisa dibahas nanti. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Pertanyaan nomor 4 yaitu apa yang dimaksud dengan morphing? Jadi morphing adalah suatu efek animasi yang dimana satu gambar secara perlahan berubah bentuk menjadi gambar lainnya dengan menciptakan ilusi transisi yang halus. Jadi morphing adalah suatu efek animasi yang dimana suatu gambar secara perlahan berubah bentuk menjadi gambar lainnya dengan menciptakan ilusi transisi yang halus. Contohnya itu kita bisa temui dalam pembuatan film yang dimana karakternya tersebut ekspresinya bisa berubah secara perlahan. Itu adalah merupakan sebuah morphing. Lalu kita juga biasa melihatnya di dalam industri periklanan, di mana suatu produk diiklankan dengan morphing, yaitu ketika produk tersebut berubah atau produk tersebut bergerak, maka ada transisi-transisi yang menarik di dalamnya. Berarti itu kita menggunakan morphing. Dalam menampilkan suatu logo juga seperti itu, ada transisi saat menampilkan suatu logo dalam organisasi atau dalam perusahaan, yang dimana morphing itu juga digunakan. Kita juga biasa menemukan morphing pada saat kita ingin membuat PowerPoint.
atau presentasi dengan menggunakan Microsoft PowerPoint, di mana di situ ada suatu efek yang namanya morphing yang biasa kita gunakan ketika kita ingin membuat suatu transisi yang menarik di dalam presentasi kita. Itulah tadi penjelasan saya mengenai morphing. Untuk selanjutnya yaitu nomor 5, kita lanjut. Pertanyaan terakhir untuk bab 6 yaitu nomor 5, berikan contoh aplikasi virtual reality. Jadi yang pertama itu adalah Google Cardboard. Jadi apa itu aplikasi Google Cardboard? Jadi aplikasi Google Cardboard itu adalah semacam aplikasi yang menawarkan realitas maya kepada pengguna HP Android. Jadi keunggulan dari Google Cardboard itu memiliki direktori aplikasi dan game VR pada Android sehingga mempermudah mencari konten baru. Di dalam Google Cardboard juga kita dapat menggunakan fitur Google Earth dan fitur perjalanan tour dan petualangan dalam Arktik. Kita juga bisa menggunakan berbagai macam fitur VR dalam Google Cardboard tersebut. Untuk penggunaannya kita bisa mendownloadnya di Google Play Store secara gratis. Yang kedua itu adalah aplikasi Install VR. Jadi aplikasi Install VR itu adalah semacam aplikasi edukasi yang dimana dalam aplikasi ini kita dapat memahami anatomi tubuh manusia. Lalu yang ketiga itu adalah Zombie Super VR, yaitu merupakan suatu aplikasi game atau permainan yang dimana kita akan melawan zombie di sebuah terowongan bawah tanah. Lalu yang keempat itu ada YouTube. Jadi YouTube juga menyediakan fitur VR di mana kita dapat mencari video VR atau video 360 derajat di dalam YouTube untuk kita nonton. Selain YouTube juga ada aplikasi Netflix yang menyediakan fitur VR sehingga kita dapat menonton acara TV favorit kita menggunakan fitur tersebut. Itulah tadi jawaban saya untuk nomor 5 dan nomor sebelumnya di bab 6. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.